Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam ruang Zoom dalam program Halakoh Ngaji Kitab yang rutin ya kita laksanakan tiap Kamis sore yang diselenggarakan oleh Markas Al-Itqan for Islamic Study ya atau Litirosah Al-Islamiyah, yaitu di pekan ke-1 ya melanjutkan kajian Ulumul Quran ya dari kitab Al-Itqan di Ulumul Quran dan tafsir ya. Terakhir di halaman 32 PDF-nya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 33 ya. Jadi masih berbicara tentang Makkiyah dan Madaniyah. Di sebelumnya kita sudah bahas makna dari Makkiyah dan Madaniyah dan yang lebih tepat adalah mengacu kepada waktu ya. Jadi Makkiyah itu yang diturunkan pada masa sebelum hijrah ke Madinah ya atau dalam periode Mekah. Kalau Madaniyah ya yang diturunkan sebentar. Ya, Bismillah kita lanjutkan. Al-Itqan ya di Ummul Quran halaman 33. Ya, jadi yang lebih kuat mengacu kepada waktu ya bahwa Makkiyah adalah yang diturunkan sebelum hijrah atau dalam periode Mekah ya, sedangkan Madaniyah yang diturunkan setelah hijrah ya atau periode Madinah gitu ya. Nah, di sini dirinci apa saja ya surat apa saja yang termasuk Makkiyah ya dan apa saja yang termasuk Madaniyah. Kalau Ibnu Sa'din fit Tabaqat ya Ibnu Sa'ad berkata dalam Tabaqat ya Tabaqat apa Tabaqat Ibnu Sa'ad ya maksudnya Tabaqat Syafi'iyah ya jadi para ulama Syafi'iyah. Anba anak Al-Waqidi ya telah ceritakan kepada kami Al-Waqidi. Barangkali ada yang mau baca sini, mau nyoba baca dulu. Silahkan. Ya, siap. Ya. Kalau ada ya, kalau enggak nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Pak Kahar. Qala tabaqati anba'an al-wasa'ani bil Madinah. Qala nuzila biha wa isruna suratan. Wasairuha bi Makkah. Wa qala Abu Ja'far an-Nahas Nuhas ya, fi Nuhas. kitabihi an-Nuhas fi kitabihi an-Nasikhi wal Mansukhi haddatsani Yamut Yamutu ibnu Muzarri' Muzarri' yang sih. Ya, Muzali. Haddatsana Abu Hatim
Sahal bin Muhammad As-Sijistani anba'ana Abu Ubaidah Ma'mar bin Musanna haddatsana Yunus bin Habib sami'tu Aba Amrin al-Ila'i yaqul Allah, Amr ibn Allah. sa'altu Mujahid bin Ala ya Ya. yaqul sa'altu Mujahidan an talfisi ayyil Qur'an minal maki faqala sa'altu bena Abbasin an dzalika faqala suratul an'am nuzilat bima kata jumlatan wahidatan fahiya makunatun illa salasi ayatin minha nazal nuzilna bil madinati qul ta'alau atlu ila tamamil ayatis salasi kama taqaddama minas suwari madiniyatin Madaniyatun. madan wa nuzilat bima kata suratul a'rafi wa yunus wa hud wa yusufu wa ra'du wa ibrahimu wal hijru wa nakhlu siwa salasi ayatin min akhiriha fa innahunna nuzulna bain makkata wal madinati min man man sirafi apa Pak? Fi mun fi munsarifi. Fi munsarifi min uhud min uhudin wa surati bani Israil wa suratu bani Israil wal kahfu wa maryamu wa taha wal anbiya'u wal fajr siwa salati ayatin hazani usmani ila tamamil ayati salasi fa innahunna nuzulna bil madinati. Ya, ya, sudah ya, cukup mungkin ya. Ya, ya, kedengaran suaranya. Suara saya jelas kok. Jelas. Jelas ya. Ya, jadi Ibu Sa'ad berkata dalam kitab Tabaqat ya, telah menceritakan kepada kami Al-Waqidi ya, telah menceritakan kepada kami Qudamah bin Musa dari Abi Salamah Al-Hadrami. Dengar Ibnu Abbas berkata, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, amma nuzila minal Qur'ani bil Madinah. Ya, tentang yang turun di Bani apa dari Al-Qur'an ya di Madinah. Ya. Faqala maka ia menjawab, nuzila biha sab'un wa ishruna ayah. Apa surah? Diturunkan di Madinah ada 27 surat. Fasairuha bimuka dan yang lainnya, sisanya di Makkah. Waqala Abu Ja'far An-Nuhas fi kitabihi An-Nasi wal Mansukh. Ya, dalam kitabnya An-Nasi wal Mansukh hadatsani Yamud bin Muzari ya ini namanya. Hadatsana Abu Hatim Sahal bin Muhammad Al-Sijistani Anba'ana Abu Baidah Ma'mar bin Al-Musanna hadatsana Yunus bin Habib sami'tu Aba Amr bin Al-Ala yaqulu sa'altu Mujahidan. Aku bertanya kepada Mujahid. Ya Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas ya. Antalkhisi ayil Quran tentang meringkas ayat Al-Quran. Al-Bandani minal maki yang madani dari yang maki. Faqala sa'altu Ibnu Abbas. Lalu ia bertanya, apa berkata, aku telah bertanya kepada Ibnu Abbas andalika dari hal itu. Faqala. Lalu ia menjawab. Nah ini rinciannya.
Suratul An'am nuzilat bima kata jumlatan wahidah. Ya, surat Al-An'am diturunkan di Mekah itu secara sekaligus. Fahia Makiyah. Nah, maka dia adalah Makiyah. Ya, jadi memang surat yang panjang juga ya ada yang termasuk Makiyah ya. Salah apa? Salah saya ayatin kecuali 3 ayat. Suara ada suaranya. Ayah, San. Lanjut, San. Iya, iya ada ya. Jadi memang bisa jadi surat itu makiyah misalnya secara umumnya, tapi ada ayat beberapa ayat yang di dalamnya termasuk madaniyah gitu ya, ada yang seperti itu. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ya, minha nuzilna bil Madinah ya, di antaranya yang diturunkan di Madinah. Ini menggunakan domir nuzilna, domir hunna ya. Walaupun hunna itu sebetulnya penggunaannya untuk yang berakal ya. Jadi ini kan kembali ke ayat, ya, ayat-ayat. Jadi memang terkadang domir yang berakal digunakan untuk yang tidak berakal. Jadi diposisikan seakan-akan dia itu berakal, berakal gitu ya. Diposisikan seakan-akan dia berakal. Nuzilna bil Madinah. Jadi tidak nuzilat. Qul ta'alau atlu dan seterusnya ya. Ila tamamil ayatis salas sampai sempurnanya 3 ayat. Ya, jadi dari qul ta'alau itu eh, berbicara tentang hal haram kan ya, yang diharamkan dari makanan. Wa ma taqaddama minal suwari dan apa yang terdahulu dari surat-surat ya madaniyat ya adalah termasuk madaniyah. Ya, maksudnya sebelum Al-An'am itu kan ya. Jadi Al-Baqarah, Al-Imran ya, An-Nisa, Al-Maidah. Nah, itu semuanya Madaniyah. Wa nuzilat bima kata suratul A'raf dan diturunkan di Mekah juga ya surat Al-A'raf. Itu jelas ya Al-A'raf itu berbicara tentang kisah Nabi Adam, tentang ya masalah akidah, gambaran neraka ya, surga. Itu biasanya tema-temanya dominan ya tentang akidah untuk Makkiyah itu. Surat Yunus, Hud, Yusuf, ya. Ya, kalau Yusuf ini eh, apa namanya ini hiburan ya ketika Rasul sedang apa di masa tahun kesedihan itu tahun 10 kenabian. Ketika beliau diusir ya dari Mekah di apa meninggal yang membela beliau istrinya Khadijah ya dan pamannya Abu Thalib. Kemudian hijrah ke Taif juga ditolak ya dengan keras ya dilempari batu sampai berdarah. Nah itu turunnya surat Yusuf di ketika itu untuk memberikan hiburan pelajaran bahwa sama seperti halnya Nabi Yusuf juga beliau kan dibuang ke sumur oleh saudaranya. Tapi pada akhirnya Nabi Yusuf berkuasa ya bahkan saudara-saudaranya itu kemudian tunduk kepada Nabi ini sebagai isyarat bahwa kelak eh, keluarga Nabi Muhammad itu orang-orang Quraisy itu kan keluarga Nabi Muhammad gitu ya, yang mengusir beliau ya kerak mereka akan tunduk makanya kan ketika di Fathu Makkah itu beliau mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy seperti yang dikatakan oleh Nabi Yusuf gitu ya. La tasriba alaikumul yaum gitu ya. Tidak ada celaan nih kalian. Ya, jadi itu ya, Rasul mengambil pelajaran dari Al-Quran ya, dari surat-surat yang diturunkan kepada beliau.
Ar-Ra'du Ibrahim ya wal Hijar An-Nahl siwa salah si ayat min ayat kecuali tiga ayat dari akhirnya ya dari akhir surat An-Nahl. Fa innahunna nuzilat baina Makkah wal Madinah. Dia diturunkan di antara Makkah dan Madinah fi mun sorifihi. Dari kata insorofa yang sarifu apa namanya pulang ya beranjak ya, selepas ya. Ya, pada waktu deh. Kalau waktu berarti munsorofi berarti ya munsorof kan sorry munsorofi pada waktu beliau selesai ya beranjak dari Uhud ya dari Uhud dari perang Uhud. Ya kalau dari Uhud ya berarti dia maksudnya Madaniyah ya secara waktu. Walaupun secara tempat ya dia antara Mekah dan Madinah. Wasurat Bani Israel ya Al-Isra ya. Wal kahfi wa Maryam wa Thaha wal anbiya wal hajj ya siwa ayati salasi ayatin hadani husman kecuali tiga ayat ya di surat Al-Hajj itu ya ila tamamil ayati salas sampai sempurna tiga ayat fa innahunna nuzilna bil Madinah ya ia diturunkan di Madinah ya karena yang hadani Husman ini berbicara ya kalau tidak salah tentang eh, perang Badar ya. Jadi ini dua dua kelompok ini ya berperang ya kaitan dengan perang Badar ya. Itu kan perang Badar di Madinah dalam periode Madinah. Walaupun tentu penempatan ayatnya berdasarkan instruksi langsung dari Nabi ya, tauqifi. Jadi Rasul memerintahkan agar menempatkan ayat ini ya di surah tertentu gitu ya. Jadi untuk penempatan ayatnya ini disepakati oleh semua ulama itu eh, sudah ditentukan ya. Jadi ayat-ayatnya itu ya susunan-susunan di dalam surat-surat itu. Jadi tidak perlu kita ragukan bahwa ini semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga susunan ayat ya antara satu ayat dengan yang lain walaupun dia turunnya berbeda-beda waktunya jauh gitu ya, tapi ada korelasi, ada kesesuaian, nyambung aja gitu kita ketika membacanya itu di antara kemujizatannya juga ya. Wa suratul mu'minin, surah al-mu'minun ya. Wal furqan surah al-syu'ara siwa khamsi ayatin min ukhroha. Kecuali lima ayat apa dari yang lainnya yang diturunkan di Madinah. Wasyu'ara yatabi'umul gawun ya ila akhirnya sampai akhir. Suratul Amal wal Qasas wal Al-Ankabut wal Rum wal Luqman. Siwa salah si ayat minha nuzilna bil Madinah walau annama fil ardi min syariyatin aqlamun ila tamamil ayat. Jadi ada tiga ayat yang Madaniyah. Surat Sajdah kecuali tiga ayat ya, ini banyak yang tiga ayat ya yang dikecualikannya. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan ila tamam ayat salas. Wa surat Saba wa Fatir Yasin Sofat ya Sod Zumar kecuali tiga ayat diturunkan di Madinah fi Wahsy ya dan berkenaan dengan Wahsy ya qatili Hamzah yang membunuh Hamzah itu kul ya ibadiyalladzina asrafu ini kan ya katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ya la taqnatu mir rahmatillah janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an ya. Sungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Itu kan berkaitan dengan taubat.
orang yang berdosa. Karena memang Wahsy ini ya sebelumnya dia membunuh Hamzah dalam perang Uhud ya. Dalam perang Uhud dia ingin bebas ya, maka ditawari kalau kamu ingin bebas ya bunuh Hamzah ya, ditawari bebas bahkan diberikan harta ya akhirnya berhasil membunuh Hamzah ya manusia yang dicintai Allah ya dibunuh oleh dia tapi kemudian kan akhirnya dia masuk Islam di Fatu Makkah masuk Islam ya walaupun dia masuk Islam ya Islamnya diterima gitu cuman Rasul secara manusiawi juga masih apa namanya ya ada perasaan gitu kan bagaimana pamannya itu yang selalu membela beliau dibunuh oleh Wahsy ya jadi kata Rasul kamu boleh saja masuk Islam tapi jangan kau menampakkan wajahmu di hadapanku gitu ya ya tapi Wahsy tidak berputus asa ya jadi ya kalau memang apa sungguh-sungguh ya keislamannya ya maka Allah akan menerima taubatnya itu ya makanya dia berjanji kan jadi tombak yang dulu dipakai untuk membunuh Hamzah itu ya dia akan gunakan yang tombak yang sama untuk membunuh musuh Allah ya maka terlaksanalah dipakai untuk membunuh nabi palsu ya Musailimah Al-Kadzab itu ya waktu dalam perang Riddah ya menjadi melawan orang-orang yang murtad di masa Abu Bakar Siddiq itu kan yang berhasil membunuh nabi palsu itu Musailimah Al-Kadzab ya adalah Wahsy dengan apa tombak yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah dulu. Gitu. Ini ayat berarti kan ini Madaniyah ya karena ini peristiwanya adalah di Madinah. Wal hawamim asyaba. Hawamim berarti hamim. Jadi hamim hamim. Jadi yang didahului oleh apa huruf-huruf hamim itu ada 7 surat ya, hawamim as-sab'u ya. Qaf dia surat Qaf wa dzariyat wa tur wa najm wal qamar wa rahman wal waqiah ya as-saff taghabun ila ayatin min akhiriha nuzilna bil Madinah kecuali ayat-ayat dari akhirnya. Jadi surat At-Taghabun itu yang diturunkan di Madinah. Wal mulk wan nun wal haqqa wa sa'ala ya sa'ala sa'ilun ya surat Al-Ma'arij. Surat Nuh ya Jin Mujammil ila ayatain kecuali 2 ayat inna rabbaka ya'lamu apa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ya sulusil ini berkenaan dengan sholat malam ya di surat Al-Muzammil yang diberi keringanan ya asalnya itu sempat wajib bagi Nabi ya sebetulnya sholat apa malam ya walaupun ada perbedaan pendapat yang kemudian di ayat ini diberikan keringanan ya karena ada orang yang lemah orang yang sedang perjalanan ya diberi keringanan bahwa sholat malam tidak wajib ya jadi sunnah saja bagi umatnya. Wal mudasir ila akhiril Quran ya dan mudasir sampai akhir Quran maksudnya sampai surat An-Nas sampai akhir ya dari surat Al-Mudasir kecuali nah ada beberapa surat yang madaniyah idza zul ya idza zulzilatil ya zalzalah idza jaa nasrullah ya Al-Fat ya atau An-Nasr ya, Qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas fa innahunna madani walaupun tentu ini tidak disepakati ada perbedaan pendapat ya kayak 3 surat ini apakah Makkiyah atau Madaniyah juga ada perbedaan.
Jadi itu ringkasan yang turun dalam periode Makkah ya Makkiyah. Nah, kemudian Madaniyah wa nuzila bil Madan surah Al-Anfal. Jelas ya Al-Anfal berkaitan dengan perang Badar setelah perang Badar Al-Anfal karena di situ berbicara tentang perang ya kaitannya dengan perang Badar. Bicara pertama tentang apa harta rampasan perang dulu ya karena sempat berselisih ya para sahabat itu tentang siapa yang berhak mendapatkan harta rampasan perang maka turunlah Al-Anfal kaitannya dengan perang Badar ya Baroah ya atau Toba juga kaitan dengan perang Tabuk ya apa tahun berapa 8 ya kalau tidak salah 8 nih jadi ya atau 9 perang Tabuk ada surat An-Nur di situ ada berkaitan dengan pembebasan Aisyah ya dari tuduhan ya hadisul ifki ya dalam peristiwa yang dikenal hadisul ifki itu juga tahun 6 Hijriah ya peristiwa itu surah Al-Ahzab ya surat Muhammad Al-Ahzab ada apa namanya berkaitan dengan hijab juga ya eh, itu juga di Madinah ya Muhammad surat Al-Fath Inna Fatahna ya Al-Hujurat yang Hujurat ini kan berkaitan dengan kamar-kamar Nabi ya rumah-rumah Nabi ya tentu ini di Madinah peristiwanya kan ada kedatangan orang-orang Arab Baduy yang tidak beradab ya kepada Nabi gitu. Nah, di situ turun surat Al-Hujurat Al-Hadid wa ma ba'daha ila tahrim dan yang setelahnya sampai surat At-Tahrim. Memang juz 28 itu hampir semua Madaniyah ya, kecuali yang di atas tadi dikecualikan. Juz 29 Makkiyah ya banyak ya. Hakada harajahu bitulhi, begitulah ia keluarkan dengan panjang lebar. Wasnaduhu jayid, sanadnya bagus. Rijaluhu kulluhum sikot. Ya semuanya sikoh terpercaya ya min ulama Al-Arabiyah Al-Masyurin dari ulama-ulama Arab ya yang terkenal. Jadi itu di antara apa namanya rincian ya tentang Akiyah Madaniyah sebagai gambaran ya bagi kita. Karena nanti penting mengetahui Akiyah Madaniyah untuk melihat di konteksnya gitu kan. Ayat ini turun konteksnya seperti apa sehingga mengetahui konteks ya itu akan membantu kita memahami maksud dari ayat. Ya, di sini jadi ada beberapa riwayat itu baru satu riwayat. Ya, berikutnya nanti dari riwayat Al-Baihaqi ya. Qala Baihaqi fi Dalailun Nubuwah anbana Abu Abdillah Al-Hafidh akhbarana Abu Muhammad bin Ziyad Al-Adal hadatsana Muhammad bin Ishaq hadatsana Yaqub bin Ibrahim Ad-Dawraqi hadatsana Ahmad bin Nasr bin Malik Al-Huzai hadatsana Ali bin Husain bin Waqid an abihi hadatsani Yazid An-Nahawi Ani Karimah wal Hasan bin Abil Hasan qala anzalallahu al-Qur'an minal Qur'an bi Makkah. Iqra bismi rabbika ya Al-Alaq Nun Zamil ini kalau ini apa namanya dengan urutannya ya. Jadi di sini menyebutkan urutan turun. Pertama Iqra bismi rabbika kan Al-Alaq. Kemudian surat Nun, Muzammil, Mudassir, Tabat Yada Bilahab, Kita Syamsu Kuwirat, ya Sabih Isma Rabbikal A'la, Wal Lail, ya Idza Yaksha, Al-Fajr, Ad-Duha, Lam Nashrah, Al-Asr, Adiyat, Al-Kausar, Al-Takassur, ya Ar-Ra'aita, maksudnya Al-Maun, Al-Kafirun, Ashabul Fil, ya surat Al-Fil, Al-Falaq. Nah, kalau di sini kan jelas ya, di sini Makiyah, ya ini Qul A'udzu Falaq, apa Qul A'udzu Birabbin Nas, Qul Huwa Ahad.
Nah, jadi ada perbedaan ya dalam masalah tadi. Bahasa ya, inna anzalnahu ya al-qadar ya, syamsi wa duhaha sama idatil buruj, watin ya, zaitun, al-Quraisy, Qari'ah ya, al-Qiyamah, al-Humazah, al-Mursalat, Qaf, al-Balad ya, sama at-Tariq ya, kemudian al-Qamar, Shad, Jin, Yasin, Burqan, Malaikah, Toha. Malaikah ini surat Fatir. Malaikah ini surat Fatir. Toha, Waqiah, Tosin, Mim. Watosin, ini surat apa ini? Watosin, Mim juga ada. Tosin Ula, surat Syu'ara. Yang kedua, surat Al-Qasas. Tosin yang berikutnya, surat An-Naml. Bani Israel, Tasi'ah. Tasi'ah, surat Yunus. Yahud, Yusuf, ya Al-Hijr, ya Al-An'am, Sofat, Luqman, Saba, Zumar, Al-Mu'min, Duhon, ya Hamim Sajdah, Hamim Ain Sin Qaf, Syura, Zuhruf, Jasiyah, Qaf, Zariyat, Al-Ghasyiyah, Al-Kahfi, An-Nahl, Nuh, Ibrahim, Anbiya, Mu'minun, ya Sajdah, tuh Tabarok, Haqqah, Sa'ala, Al-Ma'arij, ya apa Metasalun, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Rum, Al-Ankabut. Nah, adapun yang diturunkan di Madinah ya dalam periode Madinah itu Al-Mutaffifin. Nah, di sini dikategorikan Madaniyah karena berkaitan dengan kecurangan dalam perdagangan ya. Jadi ini tidak disepakati makanya sudah disebutkan belum ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan ya. Tidak ada yang disepakati makiyah dan disepakati ada yang diperselisihkan. Al-Baqarah ya, Ali Imran. Kalau ini jelas ya, ini Madaniyah. Al-Anfal, Al-Ahzab, Al-Maidah, Mumtahana, An-Nisa ya, Zalzalah ya di sini dikategorikan Madaniyah ya. Hadid, Muhammad, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, ya Al-Insan, At-Talaq, Lam Yakun, ya apa? Alam Yakun apa surat apa? Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah, Ustaz. Al-Hasyar, An-Nasr, An-Nur, Al-Hajj, Munafikun, Jadalah, Hujurat, Tahrim ya, Shaf, Jumu'ah, Taghabun, Al-Fath, Al-Baro'ah. Watasya yuridu biha surat Yunus ya kota min hadhi riwayat Fatihah wal Arab wa kabhan ha ya ain sorry Maryam ya fima nuzila di Makkah ya. Jadi tidak disebutkan Fatihah Arab dan Maryam ini Makkiyah kata Al-Baihaqi itu. Ya itu dua riwayat dulu ya cukup insyaallah untuk gambaran tentang Makkiyah dan Madaniyah. Ya sebetulnya kita mudah aja ya karena di pusat kan rata-rata sudah ada penjelasan ya Makia Madaniyahnya itu. Ya, cuman tadi sudah kita ketahui sebelumnya bahwa ciri-cirinya ya dan apa maksud tujuan utama ya dari Makia misalnya untuk menguatkan akidah ya permasalahan akidah pondasinya ya kalau Madaniyah itu berbicara tentang hukum syariat. Secara keumumannya kan seperti itu ya. Tapi bukan berarti yang Madaniyah tidak berbicara tentang akidah, tetap berbicara ya, karena memang tidak ada hukum-hukum ini yang tidak dilandasi akidah. Jadi ketika berbicara tentang ayat-ayat hukum pun, ya sangat kental dengan akidah ya, karena memang menjalankan hukum itu ya adalah merupakan eh, buah dari akidah yang ada gitu ya. Ya, dan selalu diawali dengan iman terlebih dahulu. Makanya kan yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu gitu.
Jadi ketika Allah memberikan syariat pun dipanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi diingatkan bahwa kalian ini udah beriman gitu ya, sudah punya iman. Nanti ditutup juga dengan keimanan disebutkan sifat-sifat Allah. Nah, Allah Azizun Hakim misalnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu begitu setiap ayat yang berisi syariat juga tidak terlepas dari muatan akidah. Ya, wallahu a'lam bishawab ya untuk kajian Ummul Quran insyaallah cukup.